Kerajinan bahan lunak. Tujuan pembelajaran kita untuk mengidentifikasi fungsi motif ragam hias, menganalisis unsur estetika dan ergonomis kerajinan bahan lunak. Fungsi produk kerajinan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah karya kerajinan sebagai benda pakai. Karya ini meliputi segala bentuk kerajinan yang digunakan sebagai alat, wadah, atau dikenakan sebagai pelengkap busana, sebagai benda pakai. Produk karya kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya. Adapun unsur keindahannya hanyalah sebagai pendukung. Yang kedua adalah karya kerajinan sebagai benda hias. Sebagai benda hias meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan atau elemen estetis. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaannya. Selanjutnya mari kita melihat unsur estetika dan ergonomis produk kerajinan dari bahan lunak. Dalam pembuatan karya produk kerajinan, kita harus memperhatikan unsur-unsur estetika dan ergonomis. Unsur estetika. Unsur ini sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan merupakan nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh ketika seseorang mencerap objek seni atau dapat pula dipahami sebagai sebuah objek yang memiliki unsur keindahan. Disebut indah sebab karya kerajinan terpenuhi prinsip-prinsip estetikanya, yaitu prinsip kesatuan. Maksudnya menjadi satu kesatuan yang padu dan utuh. Perpaduan yang saling mengikat antara unsur satu dengan yang lainnya sehingga terwujud dalam satu karya yang utuh. Prinsip keselarasan, yaitu keteraturan tatanan di antara bagian-bagian produk kerajinan. Susunan yang seimbang saling mengisi sehingga mencapai kualitas harmonis. Prinsip keseimbangan, yaitu karya kerajinan memiliki daya tarik visual, menempatkan unsur visual, keterpaduan unsur ukuran, atau kehadiran unsur pada bidang ruang serasi dan sepadan. Bobot tatanan bentuk dan aksesoris memberi kesan mantap dan kokoh. Dan prinsip kontras, yaitu karya kerajinan tampak unik sehingga terlihat lebih mencolok, menonjol dari yang lainnya, memiliki daya tarik visual yang kuat sehingga pandangan mata langsung tertuju kepadanya. Unsur ergonomis karya kerajinan biasa selalu dikaitkan dengan aspek fungsi atau kegunaannya. Aspek yang harus terpenuhi diantaranya yaitu aspek keamanan, yaitu jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk kerajinan tersebut. Aspek kenyamanan, yaitu kenyamanan apabila produk kerajinan tersebut digunakan. Barang yang nyaman dipakai atau digunakan disebut dengan barang terapan. Produk kerajinan terapan merupakan produk kerajinan yang memiliki nilai praktis yang tinggi. Ketiga adalah aspek keluasan, yaitu luas dalam penggunaannya. Produk kerajinan merupakan produk terapan, yaitu produk kerajinan yang wujudnya sesuai dengan kegunaan atau terapannya. Produk terap atau pakai disyaratkan memberi kemudahan dan keluasan penggunaan agar pemakaian tidak mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Nah, selanjutnya mari kita mencermati motif ragam hias pada produk kerajinan. Indonesia sangat kaya dengan keragaman produk kerajinan dengan berbagai macam ragam hias yang tersebar di seluruh tanah air. Ragam hias Nusantara pada umumnya memiliki muatan nilai tradisi dengan kekhasan dan keragamannya masing-masing. Di samping perbedaan-perbedaan, terdapat juga persamaan-persamaannya, misalnya jenis, bentuk, motif hias, pola susunan, pewarnaan, sampai pada nilai simbolisasinya. Yang pertama adalah motif realis.
yaitu motif yang dibuat berdasarkan bentuk nyata yang ada di alam sekitar seperti tumbuhan, hewan atau binatang, bentuk batuan, awan, matahari, bintang, bentuk pemandangan alam. Motif geometris yaitu motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur, misalnya bentuk segitiga, segi empat, lingkaran, kerucut, dan silinder. Motif geometris merupakan motif tertua dalam ragam hias, sebab sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Motif geometris berkembang dari bentuk titik, garis, atau bidang yang berulang dari yang sederhana sampai dengan pola yang rumit. Hampir di seluruh wilayah Nusantara ditemukan motif ini. Motif dekoratif yaitu menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif berupa gambar hiasan yang wujudnya tampak rata, kesan ruang, jarak jauh, dekat atau gelap, terang, tidak terlalu ditonjolkan. Untuk memperoleh objek gambar dekoratif perlu dilakukan deformasi atau penstiliran alami. Bentuk-bentuk objek di alam disederhanakan dan digayakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Terakhir adalah motif abstrak, merupakan motif yang tidak dikenali kembali objek asal yang digambarkan atau memang benar abstrak karena tidak menggambarkan objek yang terdapat di alam maupun objek khayalan gubahan objek alam, serta tidak menggunakan unsur tulisan yang terbaca. Motif ini menggunakan bentuk yang lebih bebas, bukan geometris. Baik, demikian pembahasan kita. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.